besar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam doa pagi GKI Sudirman. Doa dan harapan saya semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, hidup bahagia diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita siapkan hati dan mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga saat ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupan kami. Sebelum kami mulai kegiatan hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Untuk itu, urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Pembaruan ibadah oleh Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Raja pergi ke rumah Tuhan bersama semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh rakyat, dari yang kecil sampai yang besar. Di hadapan mereka ia membacakan segala perkataan kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Kemudian raja berdiri dekat tiang dan mengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk mengikut Tuhan, untuk memelihara perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan untuk menepati kata-kata perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Seluruh rakyat turut serta dalam perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia, para imam di bawahnya, dan para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perlengkapan yang telah dibuat untuk Baal, Asyera, dan segala tentara langit. Ia lalu membakar semuanya itu di padang-padang Kidron di luar kota Yerusalem
dan mengangkut abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam berhala yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar kurban di tempat-tempat pemujaan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar kurban kepada Baal, matahari, bulan, rasi-rasi bintang, dan segenap tentara langit. Tiang-tiang berhala dibawanya dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke lembah Kidron, lalu dibakarnya di situ dan dilumatkannya menjadi abu. Kemudian ia mencampakkan abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan kamar-kamar pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat para perempuan menenun kain untuk pemujaan Aserah. Semua imam dari kota-kota Yehuda disuruhnya datang. Lalu ia menajiskan tempat-tempat pemujaan, tempat para imam itu membakar kurban dari Geba sampai Berseba. Ia merobohkan pula tempat-tempat pemujaan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat jalan masuk gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Para imam tempat-tempat pemujaan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem, tetapi mereka boleh makan roti tidak beragi di antara saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai kurban dalam api untuk dewa Molok. Ia membuang kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk memuja matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat kamar Nathan Melek, pembesar istana yang tinggal di gedung samping. Kereta-kereta untuk matahari juga dibakarnya dengan api. Raja merobohkan mezbah-mezbah yang dibuat raja-raja Yehuda di atas soto tempat peranginan khas, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan. Raja meremukkannya di sana, lalu mencampakkan abunya ke lembah Kidron. Raja menajiskan tempat-tempat pemujaan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan Bukit Kehancuran, dan didirikan Salomo, Raja Israel, untuk Astoret, ilah menjijikkan yang disembah orang Sidon, dan untuk Kamos, ilah menjijikkan yang disembah Moab, dan untuk Milkom, ilah menjijikkan yang disembah orang Amon. Tugu-tugu berhala diremukkannya dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Bacaan kedua diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu.
Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Demikian sabda Tuhan. Renungan ini diambil dari buku Wasiat Kekal yang ditulis oleh Pendeta Daniel Kristanto Gunawan dari GKI Coyudan Solo. Temanya susah percaya, yang terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-32. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Dalam sebuah kesempatan berkunjung ke Yerusalem, saya bertanya kepada seorang Yahudi mengenai Yesus. Mengapa orang Yahudi sulit percaya bahwa Yesus adalah Mesias? Tanya saya. Ia kemudian menjawab, waktu itu agama Yahudi adalah agama yang stabil, lalu tiba-tiba ada seorang asing bernama Yesus yang mengaku bahwa dia adalah Mesias. Siapa yang mudah percaya? Jawaban itu masuk akal juga. Memang bukanlah hal yang mudah untuk mempercayai sesuatu yang asing dan baru. Injil Yohanes menyatakan bahwa pada saat itu banyak orang menolak kesaksian tentang Yesus. Sangat wajar apabila mereka merasa sulit untuk percaya kepada seorang asing yang mengaku sebagai Mesias. Namun, Yesus bukan saja bersaksi melalui perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Banyak mujizat yang sudah diperbuatnya. Kunci untuk bisa percaya adalah keterbukaan hati terhadap lawatan Roh Kudus. Keterbukaan hati membuat kita dapat melihat dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mereka yang percaya akan mendapat keselamatan dan kehidupan kekal. Itu adalah janji yang kita percayai dan imani. Kepercayaan dan iman kepada Kristus tidak hanya berhenti pada pengakuan, melainkan diwujud nyatakan dalam sikap hidup kita setiap hari. Kini, giliran kita yang menjadi saksi-saksi Kristus di dunia. Kita membawa citra Kristus dalam kata dan aksi dimanapun berada. Biarlah kesaksian kita dipakai oleh Tuhan untuk menyentuh setiap hati yang susah percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan Maha Kasih, mampukan kami untuk mewujud nyatakan citra Kristus dalam kata dan perbuatan kami sehari-hari. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ulang tahun dalam minggu ini. Saudari Ivon Suwarma, Bapak Kristiawan,
Ibu Nelly Indrawati, Novilia Stepani, dan Presti Tarika. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam tahun yang mereka telah lalui dengan selamat, sehingga usia mereka bertambah setahun lagi. Itu semua karena cinta kasih-Mu kepada mereka. Kami berdoa untuk tahun yang mereka hadapi ke depan. Kiranya berkat dan cinta kasih-Mu selalu melimpah dan menyertai kehidupan mereka. Mampukan mereka untuk selalu bersyukur, taat dan setia pada perintah-Mu, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup dan karya mereka sehari-hari. Kami juga berdoa bagi sahabat kami yang sedang sakit, Bapak Pendeta Heriadi, Bapak Yusuf Aceng, Oma Iam, Ibu Lina Nur Cahyani, Ibu Eli Asan, dan sahabat yang kami tidak sebutkan. Berikan semangat dan kuatkan iman mereka dalam menjalani pergumulan hidup. Mampukan mereka selalu mengucap syukur walaupun dalam keadaan sakit yang sudah cukup lama. Berkati obat-obat dan segala upaya yang dilakukan oleh mereka agar mereka sembuh dari penyakitnya. Berikan juga kesehatan dan kesabaran kepada keluarga yang merawat agar pelayanannya dapat menyenangkan dan menjadi berkat kesembuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami menghampiri hadirat Tuhan dengan rasa syukur dan terima kasih. Kami ingin berdoa untuk Gereja Tuhan GKI Sudirman. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan dan kegiatan di Gereja Sudirman. Tuhan berkati pendeta, panatua, dan komisi-komisi supaya mereka dapat melayani dengan sungguh-sungguh dan semuanya itu boleh bekerja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah Kota Bandung. Biarlah Wali Kota Bandung dan segenap jajarannya boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan juga dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk pemerintah provinsi maupun pusat supaya mereka Tuhan berkati dan Tuhan pimpin sehingga boleh menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat.